Pemerintah resmi memangkas libur bersama akhir tahun sebanyak 3 hari. Keputusan ini dibuat setelah beberapa momen liburan mencatatkan kenaikan angka kasus positif COVID-19. Kami bahas lengkapnya malam hari ini bersama Andi Rahadian, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Mbak Tiffany. Apa kabar, Mbak Tiffany? Baik. Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Andi juga dalam keadaan sehat. Pak Andi, kita malam hari ini akan membahas keputusan yang juga 2 hari lalu kalau saya tidak salah, Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa libur akhir tahun 2020 akan dipangkas selama 3 hari. Boleh dijelaskan lagi Pak Andi, artinya pemberlakuan aturan ini bagi para pekerja baik PNS dan juga swasta atau seperti apa? Silakan Pak Andi. Terima kasih Mbak Tiffany. Jadi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Mungkin dapat saya jelaskan Mbak Tiffany. Jadi SKB atau surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2020 yang lalu, memang memutuskan bahwa pemerintah menghapus cuti bersama pada tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020, sehingga hanya terdapat 2 hari cuti bersama, yaitu cuti bersama menjelang Natal pada tanggal 24 Desember 2020 dan cuti bersama pengganti cuti bersama Idul Fitri itu pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, di SKB sebelumnya itu memang untuk tahun 2020 ini terdapat 16 hari libur nasional, Mbak Tiffany. Jadi hari libur nasional itu kan ada hari besar keagamaan juga ya, termasuk di dalamnya, dan 8 hari cuti bersama. Ini di SKB yang sebelumnya ya, yang terbit pada tanggal 20 Mei 2020. Kemudian dengan SKB yang baru ini yang terbit 1 Desember kemarin ya 2020, itu hari libur nasionalnya tetap 16 hari, hanya cuti bersamanya jadi 5 hari untuk tahun 2020 ini. Jadi betul dipotong 3 hari, yaitu tanggal 28, 29, dan 30 Desember. Nah, dengan demikian maka cuti bersamanya hanya 2 hari nih untuk bulan Desember, tanggal 24 Desember dan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, tanggal 28, tanggal 29, dan 30 Desember itu adalah hari kerja biasa, Mbak. Jadi memang itu maksudnya demikian. Nah, memang tujuannya itu seperti sebagaimana tertulis di dalam SKB-nya, itu adalah pertama untuk menjamin efektivitas dan produktivitas instansi pemerintah dan swasta. Kemudian yang ini yang juga terpenting adalah untuk mencegah dan menangani penyebaran COVID-19 dan tentunya juga mencegah adanya kemungkinan munculnya klaster baru COVID-19, Mbak. Sehingga mungkin ini yang menjadi dasar juga mengapa cuti bersama di akhir tahun 2020 ini dipangkas 3 hari. Oke. Oke. Artinya ini berlaku untuk pegawai negeri sipil dan juga swasta tadi ya, Pak Andi sampaikan kan? Ya, jadi kan memang kalau SKB ini kan ditangani oleh 3 menteri yang berbeda, sehingga memang ini berlaku untuk ASN, PNS, karena ditangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan-RB, dan juga ada Menteri Ketenagakerjaan, Mbak, untuk karyawan swasta. Sehingga ini ada, ya, jadi ini berlaku untuk pegawai swasta maupun di instansi pemerintah di pusat dan daerah. Sejak awal pandemi kan memang pemerintah cukup ketat kan kalau tentang pemberlakuan cuti bagi aparatur sipil negara atau ASN ini. Kalau untuk di libur akhir tahun nanti bagi PNS atau ASN yang memang kalau nantinya ketahuan cuti atau tidak masuk di 3 hari itu, 28, 29, dan juga 30 Desember, sanksinya Pak Andi? Terima kasih Mbak Tiffany. Jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pan-RB Cahyokumolo, nanti tentunya akan ada sanksi sesuai dengan disiplin PNS dan juga
peraturan pemerintah mengenai manajemen PNS itu memang disebutkan bahwa kalau ada pelanggaran, ini kan berarti sistem kerja hari kerja dan misalnya tidak masuk atau membolos, tentunya ada konsekuensi sanksi disiplin yang akan diberikan oleh atasan yang bersangkutan, yaitu pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang di instansi masing-masing, Mbak. Namun perlu dicatat bahwa cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi ASN, Mbak Tiffany. Sehingga meskipun tidak ada larangan, memang untuk cutinya PNS ini masih tetap bisa menggunakan gitu, Mbak Tiffany. Oke. Namun tentunya juga harus selektif ya. Kan tadi tujuannya seperti saya sampaikan, pemerintah tujuannya adalah untuk mengantisipasi sehingga tidak muncul kluster COVID baru, sehingga juga perlu diatur di instansi pemerintah, sehingga misalnya katakanlah ada satu unit kerja yang ada 10 pegawai dan mengajukan cuti, tentunya tidak ada larangan untuk mengambil cuti. Nah, tapi ya tentunya perlu dipertimbangkan tidak 10-10-nya diberikan cuti bersama, cuti tahunan gitu ya, sehingga kan akan mengganggu pelayanan publik dan jalannya roda pemerintahan, sehingga mungkin cukup dari 10, 5 saja mungkin yang diberikan cuti tahunan, sedangkan 5 tetap bekerja sebagaimana biasanya. Mungkin demikian, Mbak Tiffany. Oke, Pak Andi, artinya tadi Pak Andi sampaikan hanya ada 2 hari cuti bersama di tanggal 24, 25, kemudian ketemu hari Sabtu dan Minggu di tanggal 26 dan juga 27. 4 hari, kemudian masuk lagi di hari Senin selama 3 hari, tetap ada potensi libur 4 hari kan Pak? Kita tetap harus melakukan pengontrolan dan pengawasan, artinya di 4 hari tersebut. Proses screening bagi pegawai negeri sipil setelah 4 hari ini, ya kan, ada asas praduga tak bersalah, tapi tetap saja 4 hari itu kan ada potensi untuk liburan kan, untuk kemana-mana atau mungkin untuk mudik bisa juga. Pak Andi. Ya, Mbak. Maaf, Mbak, agak... Oke. Diulang, Mbak, ya. Pengontrolan dan pengawasan artinya masih ada potensi bagi para ASN atau PNS 4 hari di tanggal 24, 25, 2 hari cuti bersama, kemudian 26 dan 27 yaitu hari Sabtu Minggu potensi liburan. Proses screening terhadap PNS, pengontrolan dan pengawasannya seperti apa nanti, Pak Andi? Oh iya, baik Mbak Tiffany. Oke. Jadi gini, tadi kan saya sampaikan memang tidak ada larangan untuk PNS menggunakan cuti tahunannya. Kan mungkin masih ada PNS yang masih punya jatah cuti tahunan untuk tahun 2020. Nah itu tetap bisa digunakan tentunya dengan izin dari atasan masing-masing dan juga tentunya ini kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian, Mbak, di instansi masing-masing untuk melakukan pengawasan. Dan tentunya kan sebagaimana saat ini saat epidemi COVID ini kan juga sudah ada sistem kerja baru bagi ASN, Mbak, dengan adanya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan baik dengan work from office dan juga work from home atau melakukan tugas-tugas kedinasan di rumah. Dan itu juga ada sistem kerjanya, ada pelaporan kinerjanya, ada absensinya, baik absensi melalui mobile, sehingga juga tetap tercatat berada di mana ini ASN-nya gitu. Sehingga tentunya kalau misalnya itu tanggal 28, 29, 30 Desember adalah hari kerja dan yang bersangkutan membolos, tentunya pejabat pembina kepegawaiannya bisa mencatat dan ini akan diberikan sanksi atas pelanggaran gitu, Pak. Sehingga mungkin ini satu cara untuk melakukan pengawasan bagi ASN di instansi masing-masing. Demikian, Mbak Tiffany. Baik, terima kasih Pak Andi Rahadian, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tiffany, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.